Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Salim Sengaji dengan NIM 2501091111232 dengan program Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Profesi Guru DIT 2 tahun 2025. Hari ini 10 Oktober saya akan melakukan video pembelajaran dengan tema berbakti kepada kedua orang tua. Sekian dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sehat semua kok? Sehat. Kalau sehat, mari kita ucapkan syukur. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya. Baik, sebelum pelajaran Pak absen dulu ya. Baik, yang pertama Andor. Hai, Pak. Nur Fitri. Hai, Pak. Firdan. Hai, Pak. Noto. Hai, Pak. Muhammad Zafa. Hai, Pak. Muhammad Rizki. Hai, Faiz. Pak. Baik. Alhamdulillah, Bapak saya hadir, yang tidak hadir nanti Bapak sampaikan. Baik. Sebelum kita masuk proses pelajaran, kita berdoa. Kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. Dan doa berbahagia. Baik. Sebelum kita masuk proses pelajaran, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Garuda Pancasila. Berdiri semua. Sikap tegap ya. Kita menyanyi. Silakan duduk semua. Hari ini kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua. Nah,
Apa yang kalian lakukan? Kalian berbakti kepada orang tua. Nah, angkat tangan yang mau bicara. Nah, Rizky, sopan. Nur. Nah, ada lagi contoh berbakti kepada orang tua? Ando? Ya, baik sekali. Alhamdulillah kalian cukup paham. Alhamdulillah. Baik. Jadi salah satu sikap terpuji adalah berbakti kepada kedua orang tua. Mari kita perhatikan satu video tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ini sudah memberi makan Anta 2000. Cukup deh. Ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Musa, Rara, Perhatikan mereka. Uma mau pergi dulu ya. Ya, Uma. Ya, Maria. Perginya jangan lama-lama ya, Uma. Iya. Tapi sebelum Uma pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke, Uma. Musa kan kerjain semuanya. Ya, dia juga pusat. Enak aja. Rara kan juga mau. Dengar ya, tugasnya dibagi 2 dong, supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya, jangan berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Musa kerjain aku kamar. Ngepel sama sekarang deh. Berarti Musa dapat 20.000. Asik. Ih, tahu nggak? Kan kerjaannya harus dibagi 2. Masa Rara cuma dikasih cuci gas 2.000, cuci piring 2.000, buang sampah, kasih makan Anta, jadi berapa ya? Udah 8.000. Kan lumayan, Mbak. Iya, tapi kan banyak kan Musa curang. Oke, biar adil. Ini semua kita ambilin dulu. Biar nanti hadiahnya kita bagi 2. Gimana? Setuju. Kasihan, Mak. Pasti capek banget. Astagfirullah. Bener juga, Mila. Uma ngerjain ini semua sendirian. Assalamualaikum. Apa ini? Loh, kok gratis? Nusara, sudah selesai semua tugasnya? Udah dong, Mak. Terus ini kenapa semuanya gratis? Memangnya nggak mau dapat hadiah? Mau? Ih. Nggak jadi deh. Pokoknya semuanya gratis banget. Masya Allah, Uma makin sayang banget sama kalian. Ya, Mira. Halo, Mira. Baik, itulah
Isa dari Musa dan Rara. Jadi Pak ingin bertanya satu hal. Apa pesan yang terkandung di dalam Injil tadi? Membantu orang tua. Apa lagi? Berbakti kepada orang tua. Yang betul berbakti kepada orang tua. Pesannya apa? Kenapa Musa dan Rara mengerjakan awal-awal mereka membutuhkan apa? Uang. Betul toh? Dijanjikan uang oleh orang tua. Tapi kenapa setelah mengerjakan mereka tidak mau menerima uang? Malah apa? Gratis. Kenapa Musa dan Rara menggratiskan pekerjaan yang sudah mereka sepakati dengan ibunya? Kenapa coba? Siapa yang bisa kasih alasan? Kenapa gratis? Mereka tidak mau terima. Ya? Karena mereka sayang orang tua. Mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh, dan taat kepada kedua ayah dan ibu. Karena keduanya telah berjasa dan merawat, membesarkan kita selama mereka mendapatkan perlakuan istimewa. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban kita. Kedua orang tua kita menyayangi kita dengan ikhlas. Apalagi keduanya telah memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat berlindung atau berseduh. Orang tua juga lebih memberikan pendidikan dari buayan sampai kita dewasa. Patuh dan taat kepada orang tua merupakan kewajiban yang nilai sebagai ibadah. Bukan hanya kita mengaji, bukan hanya kita sholat, tetapi berbakti kepada kedua orang tua. Yang berikut, ciri-ciri anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, berkata lemah lembut kepada orang tua. Ada yang tahu berkata lemah lembut kepada orang tua itu seperti apa? Tidak berkata kasar. Betul sekali Ando. Ada lagi yang lain? Itu adalah ciri-ciri anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, taat kepada perintah kedua orang tua. Ingat, taat perintah kepada kedua orang tua. Taat perintah orang tua. Yang ketiga, selalu mendoakan orang tua. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua selalu mendoakan orang tua. Baik orang tua itu masih hidup maupun sudah apa? Sudah meninggal. Mencium tangan untuk meminta ridho. Anak-anak tadi pergi ke sekolah, ada yang cium kedua tangan orang tua? Ada. Nah, anak-anak sadar tidak? Kenapa kita harus cium tangan kedua orang tua? Karena mencium tangan kedua orang tua adalah mendapat ridho dari kedua orang tua. Dan kita mencium tangan itu artinya kita akan diridhoi oleh kedua orang tua. Yang berikut, menjaga nama baik orang tua. Sampai paham? Paham. Jadi mau menjadi anak yang berbakti kepada orang tua harus tahu dulu ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, yang terakhir adalah
menundukkan sebagaimana jika melaluinya. Nah, anak-anak pernah lihat kalau jangan di depan orang tua atau orang yang lebih tua, kita buat apa? Kita permisi, bungkuk sedikit toh. Nah, itu tandanya kita sudah melakukan ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, yang terpenting adalah mendengarkan nasihat kedua orang tua. Anak-anak pernah kalian dengar nasihat kedua orang tua? Pernah tidak? Nah, jangan begadang, jangan main game terlalu keseringan. Pernah tidak? Pernah toh? Pernah tidak? Ya, seperti itu. Itu tanda cinta kedua orang tua kepada anak-anaknya. Paling penting adalah selalu memiliki waktu untuk membantu kedua orang tua. Nah, katanya dulu. Ada yang punya waktu untuk bantu orang tua kok di rumah? Ada. Coba Ando. Apa di rumah membantu orang tua? Ya, apa lagi? Nur. Nah, coba. Rizky. Apakah sering bantu rumah? Ini Faiz, apa lagi? Betul, Faiz. Benar. Ya. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Baik, berikut. Bagaimana orang tua yang sudah meninggal atau belum meninggal, tetap yang paling penting adalah kita mendoakan orang tua. Ada yang tahu doa tentang orang tua? Coba. Robbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa yang kita sering-sering dengar. Di mana? Di masjid toh? Dengar atau tidak? Dengar. Itu doa yang paling terbaik untuk kedua orang tua. Artinya apa? Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku pada waktu itu. Itu doa yang sangat mujarab, karena bentuk kita kasih sayang kepada orang tua. Yang berikut lagi, cara menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua. Bagaimana supaya kita selalu punya rasa untuk selalu berbakti kepada orang tua? Yang pertama, senantiasa mengingat kebaikan orang tua. Jadi kalian harus senantiasa mengingat kebaikan orang tua. Apakah orang tua kalian tidak ada yang baik? Baik kepada kalian tidak? Baik, karena kalian bersyukur diberi pakaian, diberi pendidikan. Harus itu meyakini surga bagi yang berbakti kepada orang tua. Ingat baik-baik, anak yang berbakti kepada orang tua pasti akan masuk surga. Semua mau masuk surga? Maka berbaktilah kepada orang tua. Berikut lagi, selalu mendahulukan perintah orang tua. Rizky mau keluar? Ada video di sana. Selalu mendahulukan perintah orang tua. Jadi anak-anak, saat kalian bermain dengan kawan-kawan, orang tua kalau sudah panggil, apa yang kalian lakukan? Mendengar dan menghadap orang tua. Dan itu tidak boleh. Dengar, berarti kita harus mendahulukan orang tua. Mendahulukan panggilan orang tua. Yang berikut, bersyukur atas karunia berupa orang tua. Kalian bersyukur tidak mempunyai orang tua? Bersyukur. Mari kita ucapkan syukur.
Nah, jadi setelah itu kita juga belajar tentang hikmah berbakti kepada orang tua. Apa hikmah yang kita dapat kalau kita sudah berbakti kepada orang tua? Bertambah kebaikan dan keberkahan. Ingat, berkah itu pasti akan datang kalau kita selalu berbakti kepada orang tua. Dan berikut lagi, memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Kalian mau toh dimuliakan di sisi Allah. Terus mendapat rahmat dan ridho Allah. Kalian pernah dengar tidak kata-kata ridho orang tua adalah ridho Allah? Berarti mau mendapatkan ridho Allah, maka berbakti kepada orang tua. Habis itu mendapatkan nikmat surga. Jelas bahwa Allah katakan berbakti kepada orang tua, maka kita akan berada di surga kelak. Bahagia karena mampu mententeramkan hati orang tua. Kalau kalian sudah berbakti kepada orang tua, maka hati orang tua pasti sangat senang. Saat kalian bantu cuci piring, betul tidak? Menyapu halaman. Kalian pernah lihat wajah orang tua senang atau tidak? Senang. Apalagi kalian mendapat nilai yang bagus di sekolah, toh? Senang atau tidak? Senang. Itulah hikmah berbakti kepada orang tua. Yang terakhir tentang materi ini adalah akibat tidak berbakti kepada orang tua. Ingat baik-baik. Ada akibat kalau kita tidak berbakti kepada orang tua. Tidak berbakti kepada orang tua artinya kita durhaka kepada orang tua. Ini paling penting. Kenapa? Banyak anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tua atau durhaka. Satu, mendapat dosa besar. Dan ingat baik-baik, anak yang tidak berbakti kepada orang tua akan mendapat dosa yang besar, sangat besar. Yang kedua, membatalkan amal baik. Kenapa membatalkan amal baik? Walaupun kalian melakukan amalan-amalan baik, tetapi tidak berbakti kepada kedua orang tua, amalannya menjadi tidak berguna. Ingat baik-baik, pesan baik itu. Dan berikut, jauh dari rahmat Allah. Kalau berbakti pasti dekat dengan rahmat Allah. Kalau jauh berarti tidak berbakti berarti jauh dari rahmat Allah. Dan yang terakhir adalah dekat dengan murka Allah. Anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua pasti Allah murka. Sampai di situ Pak membagi LKPD untuk kalian kerjakan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Semuanya aman? Berarti Pak bagikan LKPD ya. Kerja di sekolah, kerja kelompok. Pak sudah bagi kelompok toh? Berarti kerja ke kelompok. Kita mau toh? Mau apa? Mau terima uang toh?
Sudah baik. Kelompok 1 presentasikan ini ciri-ciri berbakti kepada orang tua dan sikap berbakti kepada orang tua. Ya baik, saya ke depan. Oh. Kita berbakti kepada orang tua. Yang lain perhatikan depan. Berkata lemah lembut kepada orang tua, taat kepada perintah ayah dan ibu, selalu mendoakan orang tua. Ciri-ciri kepada orang tua, menjaga baiknya, mencium tangan untuk meminta ridho ibunya, mendengarkan nasihat kedua orang tua. Dan video membantu orang tua dengan ikhlas dan tahu bahwa pekerjaan orang tua itu berat. Alhamdulillah. Jadi membantu orang tua itu benar sekali dari kelompok 1, karena membantu orang tua harus dengan ikhlas. Seperti video tadi toh dari Musa dan Rana toh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, kelompok 2. Tempat maju sudah. Ya, nanti masuk yang baru. Nah, kelompok 2 punya apa tadi? 3 dan 4 toh, berarti yang 3 yang ada 4. Dalam menunjukkan sikap bakti kepada orang tua, sikap berbakti kepada orang tua dapat ditunjukkan dengan cara senantiasa mengingat kebaikan orang tua. Dan ini sudah bagi yang berbakti kepada orang tua. 4. Hikmah berbakti kepada orang tua bertambah kebaikan dan kebenaran, keberkahan. B. Memperoleh kemuliaan di sisi Allah. 5. Akibat tidak berbakti kepada orang tua: A. Mendapat dosa besar. B. Membatalkan amal baik. C. Jauh dari rahmat Allah. Nah, aplaus dulu untuk kedua. Nah, sekarang yang untuk membacakan konfirmasi dari video, apa yang kalian dapatkan atau nilai dari video tadi? Coba main ke depan. Karena mereka sadar orang tua pekerjaan baik seperti cuci piring, sapu rumah, setel rumah, membuka tempat tidur dan lain-lain. Ya, tepuk tangan dulu untuk berdua. Nah, benar sekali. Kenapa? Mereka tahu bahwa orang tua mereka pasti kerjaannya yang banyak. Betul toh? Betul tidak? Pekerjaannya banyak tidak? Banyak. Apalagi ibu di rumah toh pasti pekerjaan banyak. Ngepel, cuci piring, kerja banyak toh. Nah, maka kita tidak mau mengambil upah karena mereka sadar bahwa pekerjaan orang tua ternyata banyak. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, apa? Baik. Baik. Karena kita upload dulu, tepuk tangan untuk kita semua. Mari kita ucapkan syukur. Baik, kita mengulangi lagi ucapan syukur. Mengingat kebaikan orang tua saja Dan meyakini surga bagi yang berbakti kepada surga bagi yang berbakti kepada orang tua. Nah, setelah itu kita tahu hikmah yang kita dapat apa. Kalau kita sudah berbakti kepada orang tua, bertambah kebaikan. Habis itu memperoleh kemuliaan dari Allah. Terus akibatnya apa jika kita tidak berbakti kepada orang tua? Mendapat dosa yang sangat besar. Berarti ada yang mau durhaka kepada orang tua? Tidak. Jauh dari rahmat
Allah. Seperti itu ya anak-anak. Berarti ingat baik-baik. Pulang kita bisa menjadikan suatu pembelajaran di rumah. Berarti siap-siap untuk membantu orang tua di rumah. Mereka yang melahirkan, memberi makan, memberi pendidikan kepada kita. Maka sepatutnya kita hormat dan patuh kepada orang tua. Baik, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pulang.